wabarakatuh. Ketemu lagi di Cooking Channel. Oke teman-teman, aku mau berbagi info ya. Hari ini betul-betul hari yang menyenangkan karena aku ada disuruh beli bumbu-bumbu seperti ini ya. Ini bukan bumbu ya, ini bahan jamu sebenarnya. Nah, aku juga baru tahu cari di pasar tradisional, aneka temu katanya, temu lawak. Nah, yang ini tuh namanya temu lawak teman-teman. Sepanjang pengetahuanku ya, sependek pengetahuanku, ini kok mirip kunyit ya. Jadi kunyit yang sering dipakai buat bumbu itu warnanya kuning, tetapi ini kuningnya cerah ya. Mungkin di daerah lain ada juga umbi yang besar seperti ini, dinamakan kunyit besar ya, apa namanya, kalau orang Sunda itu bilangnya koneng gede ya, koneng besar gitu maksudnya. Nah, ini yang disebut dengan temulawak teman-teman. Aku juga baru paham ya, ini sebesar ini teman-teman, temulawak. Jadi kunyit yang ukurannya besar, gampangnya gitu ya, kunyit yang ukurannya besar atau temulawak ya. Kalau dibelah warnanya tuh kayak gini, besar sekali umbinya, pohonnya hampir sama seperti pohon kunyit gitu katanya. Oke, dan ini ada temu putih teman-teman. Nah, ini besar ya, seperti jahe ya. Ciri-cirinya itu ini seperti jahe, tapi tidak terlalu banyak ruas ya. Nah, ini seperti jahe gajah ya, jahe paling besar. Tapi kalau udah dibuka ini seperti ada garis lingkar kuning gelap ya di pinggirnya, warna putih ya. Seperti ini umbinya kurang lebih ya teman-teman. Pengetahuan aja untuk kita ya, bagi teman-teman yang sedang mencari bahan tradisional untuk obat ya, jamu-jamu atau paling enggak untuk obat tradisional. Nah, ini namanya temu putih ya teman-teman. Temu putih ukurannya besar sekali ya, tapi ketika dibelah seperti ini, ada lingkaran kuning di tengahnya ya, seperti ini kurang lebih. Ini namanya temu putih. Nah, berikutnya ada namanya temu ireng. Nah, ini temu ireng, dia lebih abu-abu menurut saya ya. Ireng itu kan artinya hitam ya, hitam, tetapi ya ini anggaplah temu ireng ya, temu hitam. Menurut saya ini warnanya lebih ke abu-abu ya. Ini temu ireng atau temu hitam, atau katanya temu ireng sama temu hitam itu beda lagi ya. Saya kurang tahu juga ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu informasinya boleh di komen ya. Tapi pada umumnya orang menyebutnya ini temu ireng gitu. Warnanya dia lebih ke abu-abu tuh ya teman-teman. Ini lebih ke gelap ya, abu gelap ya, grey. Oke. Nah, kemudian ada lagi ini ya teman-teman, ini beda banget sama yang satu itu. Sekilas ya hampir sama, hampir mirip, tapi warna kuningnya tuh lebih mewah lebih terang, lebih cerah. Ini kita cium. Nah, ini yang disebut temu apa ya namanya, temu giring. Ini katanya temu giring ya. Wangi sih menurut saya. Kalau dari penciumannya ya, nanti saya inikan lagi ya teman-teman. Atau temu mangga ya, ini temu putih, kunyit putih ya, kunyit putih apa temu putih, ini namanya temu putih, tapi kalau dicium itu wangi mangga atau temu mangga disebutnya, mangga muda ya ini. Nah, ini mangga muda nih teman-teman ya, lihat lingkaran pinggirnya itu khas sekali ya. Di sini temu mangga atau temu putih, ada lingkaran-lingkaran di pinggirnya putih, di tengahnya hitam, di tengahnya kuning seperti ini. Tapi kalau dicium rasanya wanginya wangi mangga. Kata yang jual ya, ini namanya sama kayak temu mangga gitu, karena wanginya seperti mangga muda gitu. Ya, ini saya mau pastikan sekali lagi ya.
Nah iya, ini kalau kalau kita kupas ya, belah itu langsung kecium banget. Hmm. Ini teman-teman, jadi jadi ada 4 macam aneka temu ya. Aneka temu. Ini ada temu lawa yang besar, temu giring, temu ireng, sama temu putih ya. Ini seperti mangga muda ya teman-teman. Dari mulai warna, oke, dari mulai warna, temu lawa justru paling besar ya, lingkarannya ini, lingkaran kunyitnya itu pinggirnya seperti ini ya. Ini seperti wangi mangga, pinggirnya putih, tengahnya kuning cerah, kuning muda. Sedangkan temu giring itu semuanya warnanya hampir sama ya teman-teman. Tuh, warnanya hampir sama, nggak ada lingkarannya kalau temu giring. Tapi di antara temu-temu yang lain, ini yang paling mencolok ya, yang paling mencolok. Kalau kunyit sih udah biasa ya teman-teman, yang sih dipakai masak ya. Cuman yang model begini ini yang saya jarang-jarang juga tahu ya, saya juga baru ngerti, karena memang ada yang harus saya bikin buat obat apa gitu ya, asam lambung, tapi yang nyari yang tradisional. Tapi sebaiknya kita harus searching dulu ya teman-teman, bagaimana takarannya, apa campurannya dengan apa gitu ya, jadi biar nggak keliru. Atau lebih baik kita konsultasikan juga ke dokter. Alangkah baiknya juga kalau kita kenal dengan ramuan tradisional, alami, kita bisa mencegah penyakit atau menjaga kesehatan lebih dini ya. Itu juga penting. Sekali lagi, ini temu giring, warna kuningnya itu menyebar ya. Nah, kuningnya kuning terang ya, kuning terang. Sedangkan temu lawa dari ukurannya aja udah kita bisa tebak ya, besar sekali. Sedangkan ini temu putih atau temu mangga muda ya, karena wanginya seperti mangga muda. Ini kalau kita kupas ya, kalau kita belah lagi, saya senang banget ini ngecium baunya itu. Ketika pas dibelah begini langsung kecium mangga mudanya. Nah ini bener banget teman-teman. Nah ini betul-betul ya. Nah, saya suka sekali wanginya, wangi mangga muda. Nah ini temu ireng. Oke, nanti kita akan next kita akan bahas ya apa aja sih manfaatnya teman-teman. Nah ini saya mau bikin ramuan minuman ya, yang memang lagi butuh untuk kesehatan, tetapi orang tua saya pengen yang dari aneka ini ya, aneka umbi-umbian tradisional seperti ini. Oke, yang pertama manfaatnya apa aja sih temu lawak ini ya, bagi teman-teman kaula muda yang belum ngeh tentang ramuan tradisional ini, perlu juga ya dicoba. Katanya ini bisa meningkatkan untuk pencernaan ya, kesehatan pencernaan. Osteoartritis itu semacam kalau dikonsumsi 1000 mg kalau per hari mengalami peningkatan yang signifikan ya dalam kekakuan dan fungsi fisik setelah 8 bulan. Jadi ada pengobatan eksklusif yang terdiri dari campuran kurkumaminoid ya. Pokoknya ini bahan osteoartritis ya katanya. Ya saya juga kurang tahu ya. Tapi jelasnya yang paling terkenal ini anti kanker teman-teman. Ini anti kanker. Nah, jadi kalau teman-teman siapa tahu nauzubillah ya, atau sedang mencari obat-obatan tradisional, mungkin ini bisa dikonsumsi, dikasih air panas, diseduh air panas, atau dikeringkan ya, terus dibikin powder ya, dibikin bubuk, atau ditumbuk juga bisa. Terus dikasih air panas, disaring, baru diminum ya teman-teman. Tapi ini harus tetap konsultasi ke dokter ya, atau kita searching bagaimana takarannya.
Yang jelas ini bisa buat anti kanker teman-teman. Juga meningkatkan fungsi ginjal. Jadi kalau kita nggak banyak minum, tapi sebaiknya kita harus banyak minum ya, paling nggak 2 liter buat meningkatkan fungsi ginjal kita. Tapi kalau ginjal kita bermasalah, ini bisa ya untuk meningkatkan fungsi ginjal katanya teman-teman. Mungkin diseduh ya. Oke. Kemudian mengeluarkan toksin dalam tubuh. Ini bisa mengeluarkan racun ya. Jadi dalam pencernaan kita, usus kita banyak racun-racun. Nah, kita bisa bikin minuman segar dari temulawak. Kemudian meningkatkan nafsu makan tentunya ya, metabolisme. Terkenalnya sih dari dulu kalau orang susah makan, waktu saya kecil juga dikasihnya temulawak ini teman-teman, untuk meningkatkan nafsu makan. Atau untuk yang ibu-ibu hamil ya, ini mengatasi mual-mual ya, apalagi kan kalau lagi hamil tuh waduh pusing ya, pengen makannya banyak tapi keluar-keluar terus. Nah, ini bisa nih ibu hamil mengkonsumsi temulawak, tapi dengan takaran tertentu ya, supaya semuanya seimbang. Dan juga sebagai antioksidan nih teman-teman ya. Oke, langsung kita ke temu putih ini ya teman-teman. Nah, ini si mangga muda ini teman-teman. Ini biasanya dijemur, dikeringkan, terus dibikin bubuk ya, baru dibuat minuman. Katanya ini bisa meringankan gejala nggak enak badan. Berarti kalau kita mau flu, mau pilek, mau demam, atau pokoknya badan kita udah ngerasa nggak enak, nah ini kita katanya bisa memanfaatkan ya temu putih ya, atau temu si mangga muda. Katanya juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Kalau kita udah divonis stadium 1, waduh ada gejala kanker tuh apa ya, katanya bisa juga ini menghambat ya perkembangan sel-sel kanker supaya tidak membahayakan lagi ya, atau mungkin musnah sama sekali ya teman-teman. Katanya mengatasi gejala alergi juga. Nah, penawar racun. Nah, kalau di tubuh kita banyak toksin, atau kita suka mengkonsumsi makanan-makanan yang pengawet-pengawetnya banyak gitu kan, sesekali kita konsumsi ini untuk menetralisir tubuh ya, dibikin minuman. Dan memperancang pencernaan juga katanya, bisa mengurangi peradangan dan rasa nyeri ya, pereda nyeri ya. Oke. Semoga di next video saya juga pengen mengolah macam-macam ini ya, jadi minuman yang segar atau resep-resep yang menarik. Jadi saya sangat tertarik sekali teman-teman dengan aneka jamu-jamuan ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menuju ke pembahasan temu ireng. Nah, temu ireng teman-teman, abu-abu ya. Ini temu ireng, apa aja sih manfaatnya? Manfaat temu ireng, bisa sebagai sumber antioksidan, untuk nafsu makan. Ini untuk nafsu makan katanya bisa ini teman-teman. Kalau untuk anak-anak, nah ini harus dengan madu ya kali ya, harus dengan enaknya sih dengan madu ya. Terus untuk kesehatan kulit, wow ya, ini bisa untuk kandungan antioksidan yang tinggi ya pada temu ireng, bisa menjadi anti radikal bebas suang ya, bisa mengatasi penuaan dini juga. Wah, cocok sekali nih untuk kaum hawa dan bunda-bunda tentunya ya. Saya juga baru tahu ini bisa buat untuk mencegah penuaan dini ya kan. Namanya tua itu kan sunatullah ya, takdir. Tapi kalau kita pengen sehat, yang penting kan sehat ya, tua itu adalah sunnah ya, sudah takdir ya. Jadi kalau kita bisa menjaga kesehatan, yang penting itu ya, kesehatan. Tua enggak apa-apa selama kita masih sehat, masih bisa menjalani aktivitas, itu yang paling diinginkan gitu ya. Kalau bisa memperlambat ya penuaan dini, kenapa tidak ya, walaupun semuanya sudah ditentukan ya sama Allah SWT. Namanya manusia hanya bisa berusaha tentu saja ya, dengan memanfaatkan sumber-sumber ramuan-ramuan ini yang ini barokallah ya. Kita ini bersyukur sekali kaya dengan tanaman-tanaman obat nih, bangga sekali nih jadi warga Indonesia tentunya kalau menurut saya, karena
paling kaya negara kita dengan berbagai macam ramuan obat ini ya. Harus dijaga, kalau bisa teman-teman kita tanam ya. Oke, lanjut. Ini bisa juga katanya membantu menyembuhkan luka. Wah, caranya kayak apa ya? Nah, insya Allah pengennya sih saya juga videokan masing-masing ya, gimana sih cara ngolahnya, dibikin minuman ya. Oke, katanya mengatasi cacingan. Oh, ini juga bisa untuk cacingan. Biasanya pada anak ya, anak yang ini apa, dulu sih, kalau sekarang nggak tahu ya, udah jarang kali anak-anak cacingan ya. Kalau zaman dulu tuh sering ada cacingan-cacingan. Dan juga ini melancarkan haid. Aduh, ini penting banget ya teman-teman buat kaum hawa ini. Untuk kaum hawa, temu ireng ini banyak manfaat juga ya ternyata ya. Bisa mencegah penuaan dini atau memperlambat penuaan dini, kesehatan kulit, memperlancar haid. Wah, pokoknya bolehlah ini ya, oke banget. Kandungan antimikroba katanya ini bisa kalau ada penyakit impetigo, diare, hingga infeksi saluran kemih, ini obatnya teman-teman ya. Infeksi saluran kemih ya, diare gitu bisa, tapi cara mengkonsumsinya bagaimana, nah teman-teman bisa konsul ya ke dokter, atau bisa cari juga hasil penelitian seperti apa cara pengolahnya ya. Saya juga penasaran sama temu ireng tuh banyak sekali manfaatnya. Ini juga next, mengatasi rematik ya. Rematik ini dulu ibu saya tuh termasuk orang yang menderita rematik, almarhumah ya teman-teman. Jadi karena kan saya nggak tahu tuh informasi ya, ini saya tinggal di desa, jadi saya juga lebih ngerti pas setelah COVID itu kan banyak tuh langsung searching pengobatan tradisional ya. Kembali lagi orang nanem obat-obatan seperti ini ya. Nah, ini saya juga baru paham ya teman-teman, jadi penting sekali. Dan juga untuk bapak-bapak loh ini, atau perempuan juga ada sih bisa. Ini untuk mengatasi kebotakan katanya teman-teman. Wah, ternyata tidak hanya kaum Hawa, kaum Adam juga bisa ini, terutama ya botak mah semua juga ada ya, tapi rata-rata kalau botak tuh laki-laki ya kebanyakan sih. Oke, bagian rambut yang mengalami kebotakan tumbuh subur setelah diaplikasikan temu ireng selama 6 bulan. Wah, keren banget ini teman-teman, bisa menyuburkan rambut. Lagi-lagi ini manfaatnya buat perempuan banyak sekali nih ya. Saya ulangi lagi ya, ini bisa memperlancar haid. Nah, yang suka haidnya sumilangan ya namanya, kurang lancar, bisa konsumsi temu ireng, bisa ngatasi anti radikal bebas pada kulit gitu, mengatasi penuaan dini, memperlambat penuaan dini, menyuburkan rambut ya, pokoknya itulah ya. Jadi banyak sekali manfaatnya temu ireng. Oke, selanjutnya adalah temu giring. Ini yang mencolok sekali kuningnya. Oke, selanjutnya adalah temu giring. Temu giring itu bisa mengobati cacingan ya. Terus ini caranya gimana? Cuci rimpangnya hingga bersih, tumbuk dan peras. Kemudian rebus airnya selama beberapa saat dan diminum ya. Rutin sampai sembuh. Ini yang untuk mengobati cacingan juga bisa. Menormalkan jantung ya, yang suka berdebar-debar. Jadi ini diseduh ya, direbus ya. Jadi direbus terus minum airnya gitu teman-teman. Terus mengobati kudis dan kulit gatal. Oh, ini yang untuk kulit gatal teman-teman. Jadi kalau maaf ya, biasanya kan pengalaman nih yang habis mondok itu suka pada di tangan-tangannya itu pada gatel ya, koreng-koreng kayak gitu. Jadi ini bisa menyembuhkan ya teman-teman, bisa untuk kulit gatal ya, kudis seperti itu. Juga mengobati luka terkelupas ya, mempercepat pemulihan kulit yang mengelupas. Oh, boleh juga ini sebagai obat sakit perut. Oh, ini obat sakit perut juga ya, minum dengan madu, direbus airnya atau diparut katanya. Dan juga bisa mengobati disentri ya, diare. Kemudian
sebagai obat cacar air ya. Oh, ini ada cacar air chickenpox ya, seperti itu teman-teman. Jadi katanya 10 gram rimpang temu giring ini, 5 gram pulau sari, 20 gram asam tengguli, 1 gram adas, 5 gram bawang merah, dan 15 gram gula aren atau bisa diganti dengan madu ya. Semua direbus ya, 600 ml airnya ya, sampai airnya tersisa 250 ml. Itu baru di bagi-bagi, misalnya seperempat gelas atau setengah gelas diminumkan gitu teman-teman. Dan juga meredakan perut kembung, mah dan masuk angin. Oh, ini ya sering banget ini masuk angin, perut kembung atau mah. Ini benar-benar bermanfaat sekali ini temu giring. Ada juga melembutkan kulit. Wow, keren banget nih, melembutkan kulit untuk membuat kulit menjadi lebih lembut dan halus bersinar. Wow, ini gimana caranya ini? Biasanya kaum hawa lah ini ya. Oke, katanya siapkan 60 gram tepung temu giring, 60 gram aja, 160 gram beras, 35 gram kulit keruk mandarin, jeruk ya, pakai kulit jeruk mandarin juga teman-teman, dan 40 gram gram daun kemuning. Semuanya direndam sampai lunak ya. Kemudian semua bahan dicampur ya, jadi kayak pasta begitu ya, campur dengan air hangat baru dibalurkan ke kulit. Wow, mau mencobanya teman-teman boleh ya. Cuman bahan yang lain-lainnya itu yang kayak daun kemuning, kayak jeruk mandarin masih bisa ya ya mungkin ada yang sulit-sulit bisa di skip aja. Jadi kita bisa pakai bahan yang ada aja, yang gampang di sekitar kita ada ya. Yang jelas ini bisa menghaluskan dan mencerahkan kulit, melembutkan kulit gitu, dan bisa melangsingkan badan. Bagi yang mau langsing badan boleh mengkonsumsi seperti ini temu giring, tapi dengan rekomendasi dari dokter ya, karena kan setiap orang beda-beda ya, keadaan kondisinya tuh beda-beda. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi melangsingkan badan dengan mengkonsumsi temu giring, baiknya ke dokter dulu ya, cek kesehatannya dulu, jadi nggak akan salah treatmentnya ya. Oke. Kemudian apalagi sih manfaat dari temu giring ini? Kayaknya segitu dulu ya teman-teman, pokoknya ini segudang manfaat dah. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, temulawak itu yang besar sekali ya. Ya, ada yang warna kunyit sama kayak oranye sama kayak kunyit biasa ya. Tapi yang kunyit biasa kan buat bumbu itu tidak terlalu besar kok. Ini paling besar, ini namanya temulawak ya. Terus ini ada temu giring, wanginya sangat menyengat ya, enak banget wanginya, menyengat. Kuningnya cerah dan merata ya, seperti ini. Yang ini temu ireng itu gampang banget ya, tinggal dilihat aja warnanya, oh udah ireng atau abu-abu. Yang ini temu putih atau temu mangga muda ya, ini dari lingkarannya aja udah kelihatan tuh ya, bagus sekali. Yang paling wangi adalah yang ini ya, temu giring, menyengat sekali, tapi ini enak. Tapi pas kita belah, wanginya hilang, wangi mangga mudanya hilang. Jadi ini sangat sebentar banget wangi mangga mudanya ya. Tapi kalau ini masih pas dibuka ini masih kecium baunya ya. Dua-dua ini aja yang wanginya kentara. Tapi kalau temulawak sama temu ireng ini dari segi wanginya nggak terlalu kecium banget ya, biasa aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Siapa tahu next time aku bisa videokan ya, gimana sih resep-resepnya, cara membuat minuman yang segar dari ramuan jamu ini ya, umbi-umbian ya, pertemuan ya. Ada temulawak, temu giring, temu ireng ya, temu ireng dan juga temu putih. Pertemuan ya. Selesai juga pertemuan kita ya, tapi saya akan buat video-video lainnya. Kalau teman-teman merasa ini sangat bermanfaat sekali, insya Allah
Silahkan di subscribe ya. Ada yang komen mau sharing-sharing, saya juga butuh ilmu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu pengetahuannya lebih banyak tentang pertemuan ini ya, bolehlah di komen. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.